Puji Tuhan. Recording in progress. Ya, maju lagi. Ya. Baik, siap ya belajar? Oke. Siapa yang pernah mikir sebetulnya hidup ini, ya, mikir ya, serius kan? Hidup ini sebenarnya ada yang ngatur atau tidak? Ayo, mungkin pertanyaannya ini agak abstrak, agak kurang jelas, atau hidup ini ada yang ngatur atau tidak? Pasti. Pasti? Yakin? Betul? Nggak serius gitu. Betul? Betul. Yakin nggak sih? Yakin. Ya, betul. Tapi masalahnya apa itu? Nah, mau diatur atau tidak? Maka itu saya yakinkan, saya tekankan kepada saudara. Walaupun kita yakin hidup ini ada yang ngatur, tapi masalahnya gak segampang itu. Oke? Saya tanya lagi, jangan tersinggung. Antara kita dengan semua hewan, baik yang melata, kaki empat, yang terbang, yang berenang, mereka mengatur juga tidak? Ada. Ayo, jawab saya. Ini kenapa lampunya gelap-gelap? Hemat listrik. Ayo, silap. Enggak lah. Saya nggak bisa lihat aja saudara kok gelap begini. Sehingga yang belum yang mulai. Nah, begitulah. Mereka dengar tidak? Ada seperti kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih mudah diatur antara kita dengan mereka? Saya waktu prosesnya. Mereka. Siapa yang lebih gampang diatur? Mereka atau kita? Yang di rumah jawab. Ibu operator saya ini. Ayo, siapa yang lebih gampang diatur? Mereka. Malu nggak? Malu. Malu harusnya. Mereka nggak sekolah, nggak bisa baca tulis, ternyata mereka lebih tumbuh. Nah, kalau saudara tahu konsep ini, ya, ini serius. Kalau kita tahu konsep ini, mulai hari ini kalau saudara menghadapi masalah apa saja, karena masalah itu bentuknya macam-macam. Masalah itu sumbernya bisa macam-macam juga. Betul ya? Kalau saya pisahkan sumber masalah, ada dua bagian besar sumber masalah. Masalah yang pertama penyebabnya diri sendiri. Masalah kedua penyebabnya dari luar. Betul atau tidak? Nah, pokoknya setiap kali saudara menghadapi masalah, bertemu masalah, kena masalah, ingat konsep ini. Apa itu? Atau belum satu menit. Ya, betul, semua ada yang ngatur. Kebalik. Nah, tidak mau diatur, itu masalahnya. Saudara, yang namanya manusia pinter, rajin, ahli nggak menyalahkan orang lain. Jawab itu. Bapak Ibu, saya tanya baju itu, Ibu, Bapak pikir. Tapi kalau Al-Quran saya bisa memperhatikan mana yang serius, mana yang lambung, saya bisa tahu. Karena mata ini menentukan. Kalau saya akan tunjukkan, yang diam-diam nggak serius, pipi nggak gerak, dahi nggak gerak. Awas ya, ini serius. Adik juga itu anak nomor berapa? Sebenarnya saya tanya, kenapa tiga wajah itu tegang semua? Terus berkelahi di rumah tadi. Maaf. Dengan ya, adik, kamu anak berapa? Ketiga, dari berapa saudara? Tiga, mana yang dua?
Gimana dong? Dengar ya, semuanya serius. Jadi setelah kita paham konsep ini, masalah besar ataupun masalah kecil yang kita ada, sumber masalahnya adalah kita tidak mau itu. Nah, saya kembalikan lagi tadi. Jadi betul, ngaku semua kita itu ahli dalam hal menyalahkan orang lain. Hebat ya saudara. Ini nggak ada kampusnya, nggak ada kuliahnya. Kita semua kita ini kalau menyalahkan orang lain. Betul atau tidak? Maka itu melihat kejadian apa saja yang nggak suka di hati kita, jangan memilih orangnya. Ulang. Ada berapa sumber masalah tadi? Dua. Yang satu dalam kita. Kedua, jeleknya manusia. Walaupun salahnya gara-gara diri sendiri, selalu cari ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, itu gara-gara dia. Tapi ini serius dalam hidup. Kalau dalam pernikahan, dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak belajar mengenal konsep. Kira-kira rumah tangga bahagia? Loh, coba loh. Jadi sumber masalahnya adalah misalnya kita ngasih tugas seseorang atau dalam suatu yayasan seperti kita pesantren memberi tugas seseorang dan ternyata kita beri tugas nggak mau ngerjakan, kita nggak usah sibuk dengan orang itu. Kenapa? Karena aku begini sikap hidup saya. Ya sudah, kalau dia diberi tugas mau ngerjakan, ya aku kerjakan. Dia semua. Enggak betul, enggak ada yang mau. Betul tidak? Nah ini yang kurang ajarnya kita sendiri nggak bisa ngerjakan, tapi kita marah pada orang yang disuruh, tapi nggak ngerjakan. Ini konsep yang kita harus ubah dalam hidup kita. Coba renungkan sampai di bagian ini. Kalau prinsip dan konsep hidup seperti ini kita pakai, akan nggak ada masalah di hidup kita? Nggak ada. Jadi yang suka nyalakan orang lain, ketika ada masalah dalam hidup kita, bertobatlah. Periksa dulu hidup kita. Aku mau diatur Tuhan atau tidak? Karena konsep hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga itu sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi kita susah untuk nurut. Begini sederhana, Bapa di surga tidak akan menuntut apa-apa dari kita sebelum dia melihat kita melakukan yang kita inginkan untuk orang lain. Berarti tidak kalian itu? Kok cuma berkata syariah kamu? Ini konsep. Jadi apa saja sebelum kita buat untuk Bapa di surga, kita harus buat untuk orang lain. Mulai dari konsep mengampuni. Kapan kita diampuni? Ketika kita mengampuni orang lain. Jadi nggak bisa berkata, Tuhan, aku berurusan dengan orang-orang itu, aku berurusan dengan Tuhan sendiri. Jadi malam saudara setengah 12 ada orang dari Garut. Dia WA-nya begini, apakah salah kalau saya itu menyalahkan Tuhan? Dia Muslim. Wah, ini makanan saya. Saya telepon balik. Loh, kamu itu siapa? Berarti akan Tuhan. Tertawa dia. Keren ya? Ya, saya ketemu dia itu 16 Desember tahun 2017 di Makassar. Waktu itu kami melakukan perjalanan, ya, transit Makassar.
terus tengah malam berangkat ke Manado. Nah terus saya ingin cukur, dan terus anak saya di Makassar, ada tempat cukur baru buka. Oh ada kafenya. Nah pas saya dipegang kepala saya, kok dulu sih ngomong kita, hari ini tuh ulang tahun dia. Yang kedua dia tuh sakit hati sama kamu. Yang ketiga dia kepingin kuliah, tapi nggak mungkin karena dia nggak mungkin. Saya tanya siapa namanya, saudara, kaget dia. Nggak mungkin kalau nggak ada yang beritahu. Karena manajer saya nggak tahu. Kalau saya ulang tahun hari ini sudah pokoknya dia beritahu semuanya. Sudah, setelah itu saya sampaikan, kenapa sih kamu benci kepada bapak? Mungkin lebih baik lagi. Sudah tanya bapak ini siapa? Orang saya bilang. Karena terus saya bilang atas nama bapakmu, bapak minta maaf karena bapak bilang dia nangis. Dia bukan lupa, dia minta masih dan itu sejak hari itu dia mengalami zaman dunia. Akhirnya setelah cukur, saya bilang pada manajernya, hari ini kita mau buat pesta. Namanya Arif, enggak. Hah? Kaget dia. Duh, kok bisa dia nonton? Saya nggak tahu. Ya kan ke manajer baru sudah nggak tahu. Apa itu data? Pokoknya semua ada 7 orang yang kerja itu. Ambil semua makanan yang ada di sini yang suka mau ngopi mau apa saja. Cepat itu karena saya mau ke bandara. Nah nanti saya akan datang. Tuhan itu kesaksian yang luar biasa. Dia lulus sebagai perawat, dia kerja. Nah waktu dia semester 2 itu keren saya kesaksian. Dia bilang, Pak, saya harus punya stetoskop, saya harus punya alat untuk periksa darah semua. Saya bilang, nah saya nggak nyangka itu jadi berkat buat tetangga-tetangganya. Wah, ketika tetangga-tetangga tahu saya punya ini, datang mereka periksa semua. Tapi nggak banyak lupa mereka. Lucu juga kan? Nah, pertengahan tahun lalu mereka nikah, saya urus semua proyek. Jadi malah, kenapa kamu nyalakan itu? Oh, sekarang di situ firman kembali saya masukkan dalam itu. Gampang bukan? Untuk menyatakan. Nah, itu cara itu. Nah, kalau misalnya saya egois, sudah sangat 12 ini, karena besok ini orang perlu jawab. Nah, itu satu kesaksian. Kalau semua kita menyadari apa-apa periksa ke diri kita. Sebelum kita ngomel, sebelum kita ngeluh, sebelum kita menuntut kepada siapa saja. Berarti kan? Wah, kalau ini kita pakai dalam hidup, saudara, rumah tangga aman, komunitas aman, betul begini. Tidak ada masalah di antara. Jadi selalu mulai dengan diri kita. Mau diatur, tapi jangan lupa ya, supaya ingat terus umur hidup kita. Kalau yang kaki 4 dan sejenisnya itu lebih mudah diatur daripada kita. Jangan lupa itu ya. Nah, kalau saudara lupa, maka hidupnya akan aman. Jadi kalau kita minta orang mengerjakan sesuatu dan mereka tidak bisa kerjakan, kita nggak usah nuntut. Jangan-jangan ada masalah di hidup. Bisa nggak itu terjadi? Nah, karena dia ada masalah di hidupnya, maka itu dia membuat satu hal yang kita tidak suka. Nah, tolong dia. Erwin mana Erwin? Tapi sudah ditulis. Erwin, bagaimana ini? Nggak ada. Erwin aku. Itu sudah di sini. Nah, ini dicari ini oleh temannya, ya, yang dari Nusa Kambangan juga. Padahal dia bilang dari sini Pak, mana namanya? Mas Tony. Sebenarnya dari kemarin temannya Nusa Kambangan itu cari dia, atau ada di Eden. Nah, enggak bisa seperti kamu.
Sekarang anak ini sampai umur 21 tahun sudah 13 kali masuk penjara. Keren enggak? Nah, satu hari waktu kami pelayanan Nusa Kambangan, pas saya mau masuk ruang kebaktian, saya lihat Erwin ini lagi duduk di bawah pohon main gitar, tapi gitar yang tidak kebuat aja di mana. Waduh, badannya terluka. Terus Roh Kudus berkata, selamatkan dia. Ya saya dekati sebelum masuk ibadah, tapi dia orang Betawi asli, namanya Erwin Baru. Saya sudah tanya kasusnya apa, mau kartunya jadi leher sampai kaki. Ya udah. Nah, terus pas mau bebas ada beberapa syarat, mau saya urus. Nah, begitu dia keluar bebas dari Nusa Kambangan, ternyata keluarganya sudah tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Hilang semua, habis 13 kali masuk penjara. Di zaman itu handphone masih barang mahal. Jadi saya kesana itu nggak tahu bagaimana orang tuanya tak dengan kasus sudah. Ya udah, saya bawa dia ke nanti. Pada itu keluarga besar ini memang keluarga unik. Menerima orang model apa saja, bengkok, kayu, rusak, minta. Nggak dia dapat begitu. Luar biasa kan? Nah, tadi ini saya cek dia, pasti sudah di gereja mana? Saya sudah ke sini. Mam ya yang ujian, tidak tahu saya cari di mana ini. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kita bisa tahu aturan Tuhan untuk kita bisa diatur? Jawabannya apa? Alkitab itu buku petunjuk. Amin ya. Lakukan semua yang tertulis. Pasti ada yang jawab. Tebel mulai dari mana? Mas kamu jawab begitu. Mulai dari yang kita tahu. Ini konsep yang luar biasa. Masih ingat kalau Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak tahu dan kamu buat salah, itu masih jauh. Tapi kalau kamu sudah tahu hukum dan kamu tidak melakukan, nah ada konsekuensi. Enak bukan kalau begitu? Jadi tidak perlu kita tahu semua peraturan dalam seluruh. Yang kita tahu lakukan. Setuju? Nah, kalau itu kita lakukan, wah hidup ini luar biasa. Betul-betul bisa tenang, bisa nyaman, bisa enak. Bahkan semua prinsip kesehatan pun kita akan mengalami hal yang luar biasa. Tanggal 2 Januari salah seorang sahabat saya di Jogja meninggal ketika sedang main badminton. Nah, sedihnya lagi, hari itu tim dokter rumah sakit Sarjito yang sedang main dan memang dia suka kumpul di sini. Tanggal 15 Januari anak nomor 3 harus berangkat ke Belanda. Saya sudah carikan posnya itu. Sudah. Tiba-tiba 2 Januari itu Yarba di lapangan badminton langsung meninggal. Waduh, betul-betul shock, sedih juga saya. Karena saya tahu akhirnya anaknya nggak jadi berangkat. Batal semua, sudah diterima di salah satu universitas di Rotterdam, batal. Itulah itu. Berapa hari ini saya kuatkan istri. Kalimat yang sering kita dengar, kenapa Tuhan biarkan? Sudah, kita nggak bisa tahu. Nah, yang jadi pertanyaan, orang ini makanannya semua, olahraganya, kenapa bisa begitu? Nah, karena saya kenal keluarga. Anak pertamanya menikah itu 4 September 2020. Harusnya batal karena COVID masih merajalela. Dan itu pertama kali saya meninggalkan Nabire sejak 23 Maret 2020. Tiba COVID tutup, lockdown semua. Saya sudah bilang mereka, ini kalau sampai tetap lockdown nggak bisa cari pendeta lain. Tapi puji Tuhan, akhir Agustus 2020 masih ingat,
akhirnya dibuka. Ya, kapal laut masuk, pesawat bisa keluar. Nah, jadi setelah pertama COVID 2020 pemerintah anak pertama. Nah, maaf ini saya nggak bicarakan tentang orang suami. Karena satu hal yang dia tak lakukan dalam peraturan ini. Makan sehat, olahraga rutin, tapi dia itu stres karena pekerjaannya, karena bisnis. Nah, stres ini mempengaruhi kesehatan. Betul tidak? Ingat baik-baik. Pokoknya ada apa saja dalam hidup kita, selalu kita periksa dulu diri kita ini ada apa. Peraturan mana yang Tuhan tidak turut? Pasti ada. Maka itu mentaati hukum-hukum Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan punya rencana dahsyat untuk kita masing-masing. Dari semua kunci ya untuk bisa menikmati semua apa yang Tuhan janjikan kepada kita adalah mengampuni. Itu kunci. Maka itu saya ulangi lagi hubungan tadi. Hubungan Tuhan dengan kita itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Maka itu kita nggak bisa berkata, aku nggak peduli dengan orang lain, yang penting hubungan baik dengan Tuhan. Nggak bisa. Bagaimana kita dengan yang lain? Karena ini menentukan. Dan untuk menentukan hubungan kita dengan sesama kita, kembali pada konsep mengampuni. Kalau kita bisa mudah mengampuni hati kita. Nah, kalau kita mudah mengampuni, berarti hubungan kita dengan semua orang jadi enak. Nah, kalau hubungan kita dengan semua orang jadi indah, apa itu menyenangkan, gak ada gesekan apapun yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan siapa saja. Dengan sendirinya hubungan kita dengan Tuhan jadi bebas. Oke, saya berikan contoh kecil. Mungkin di antara saudara berkata, aku tidak pernah bilang jengkel aku dengan kamu. Aku tidak pernah bilang gegetan aku dengan kamu. Cuma dikit-dikit. Ada yang begitu? Ya, saya tanya kok ada. Enggak ngomong jengkel, enggak ngomong Nah, enggak, saya tanya kok. Nah, itu bertobat. Itu bertobat. Kita sih gak boleh. Karena kalau kita belajar, itu sudah merusak metabolisme tubuh kita. Apa saja bisa terganggu di tubuh kita. Nah, itulah salah satu peraturan dasar yang Papa di surga berikan kepada kita. Siap untuk merubah konsep hidup mulai hari ini? Betul? Nah, ini sebuah fakta yang luar biasa dalam. Oke, kita buka dua ayat yang pertama, Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita baca sampai akhir dari itu. Roma 14 ayat 7 mulai. Gimana ini? Saya ulang baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita. Stop dulu, berarti boleh aja enggak? Tidak boleh. Ulang ya. Sebab 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saya ingat ayat ini diucapkan waktu pemakaman Ratu Elizabeth ini. Saya kaget waktu mengikuti upacara pemakamannya di TV. Kita cerita. Dan memang dalam sejarah selama Ratu Elizabeth kedua memimpin kerajaan Inggris, ada banyak karena hidupnya itu luar biasa, sangat dihormati oleh hati. Ini peraturan bahwa tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang sudah sah
menjadi milik kerajaan surga karena penebusan kuasa darah Tuhan Yesus. Hidup untuk hidup untuk diri sendiri. Itu tidak. Bahkan tidak boleh ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri itu orang paling egois sebenarnya. Awal Februari ini ada orang dari Jawa Tengah, dia lapor saya, aku mau mati. Ternyata mamaku ini menjelek-jelekan aku di Facebook. Nah, kalau ada orang cerita saya mau bunuh diri, saya tanya, ya itu aku mau bunuh masyarakat. Betul nggak? Mau bunuh diri kok bilang-bilang. Dia tertawa si kami itu. Ngapain kamu bunuh diri? Bakso masih enak, mau sering nambahin. Baikun rasa jeruk makan, pakai asli. Jadi tidak boleh ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus yang hidup egois. Ternyata orang bunuh diri itu paling egois. Benar ya? Yang tidak boleh. Ini paling. Hidup selalu untuk, nanti kita lihat ayat 8, untuk Tuhan dan untuk orang. Luar biasa kehidupan. Satu kali ada orang lupa. Ini adik kandung Dr. Abineno, salah satu mantan ketua PT. Saya ketemu dia di Amerika. Nah, setelah dia sering dengar khotbah saya tentang bagaimana hidup yang berguna buat orang lain, terus Pak Bineno ini bilang, Pak Daniel, saya mau kasih ilustrasi contoh bagus. Waduh, saya dapat cerita. Coba lihat. Antara sapi dengan harimau, mana yang dilindungi dan dijaga, mana yang dibiarkan? Mana yang dijaga yang mana? Harimau. Ya, hukumannya berat loh kalau orang bunuh. Terus Pak Bineno tanya, yang cepat punah yang mana? Mana yang punah? Sapi itu sehari di dunia dipotong berapa ratus juta, betul nggak? Nabi aja berapa sapi sekarang dipotong? Berapa banyak sekarangnya? Berapa sapi? Itu Pak Suni, tapi di Nabi aja ya belum. Ada yang berapa sapi yang dipotong di Nabi? 5 ekor, lebih. Yang tahu jangan saya jawab. Kira-kira aja yang tahu siapa? Oh ada 10 kepala di pasar. Itu kan baru satu kios, belum kios yang lain. Bayang, setiap hari sapi itu dipotong berapa juta? Sedunia loh ya. Pasti ratusan juta. Nggak punya. Lalu Pak Bineno bilang, karena bapak-bapak usul begitu, tolong kalau bapak-bapak di mana saja, sampaikan kepada orang beli punah. Ya betul tidak? Karena harimau nggak pernah berbagi apa. Sapi itu dari kukunya jadi gigil. Betul nggak? Buntutnya jadi sok buntut, kulitnya jadi jaket, usus jeroan semua laku, sampai tangannya juga. Betul nggak? Saya pupuk. Itu loh. Jadi yang pelit punah kamu konsepnya luar biasa, betul juga. Maka itu dalam hidup ini sudah perhatikan peraturan itu. Baca lagi 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang boleh hidup yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Awas ingin bunuh diri ya, awas.
Silakan undi digantung di bawah tomat. Ayat 8. Ayat 8. Dia berdiri. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Karena kita ini milik Tuhan, maka yang berhak mengatur hidup kita adalah ya pemilik. Ini ilustrasi anak-anak. Tidak akan terjadi, cuma anak-anak saja supaya gampang banget. Kalau saudara beli motor, bukan kredit lunas. Kalau kredit itu belum milik saudara sebelum lunas. Ini saudara beli motor lunas, cash. Suatu pagi saudara ingin pakai motor itu, ternyata motornya tidak ada. Bukan dicuri orang, ini sendiri. Lagi ilustrasi. Ngerti gak ilustrasi? Gak ada, tapi ilustrasi. Dia nggak mau saudara pakai pada saudara pemilik. Tiap kali mau dipakai hilang lagi. Mana ini motor seperti ini? Ngerti gak ilustrasi? Sadar bahwa kita sering seperti itu. Sadar? Apa pemilik? Pemiliknya? Pemiliknya? Ya sudah tahu. Maksudnya pemiliknya mau pakai. Tapi kita keluyuran sendiri. Sederhana bukan ilustrasi ini. Ini waktu saya jadi guru suami dulu. Jadi Tuhan sebagai pemilik sah atas hidup kita. Ternyata kita tidak mau diatur atau susah. Dan ini jadi masalah. Jadi kalau kita tahu dua ayat ini mulai hari ini, hidupi dengan luar biasa. Anak-anak muda, dalam pergaulanmu jaga diri. Ingat, sebelum kalian sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan, kalian tidak boleh saling memilih. Ngerti hukum ini? Saya ulangi anak-anak muda, kalian silakan pacaran. Bahkan saya bantuan yang dikatakan aneh. Saya itu kalau melihat anak muda pacaran, saya sungguh punya pacaran banyak. Lu sih, apa? Jangan cuma punya satu. Kupar kamu, tahu gak kupar? Kurang pergaulan. Nah, calon baru satu. Lu ngerti gak? Oke, mama papa saya ajarnya ini. Misalnya, oh ya sebelumnya tunggu lagi. Oh sekarang sudah. Sopo Pak Jika mana? Saya. Oke. Terus jadi kamu dulu bisa. Oke. Misalnya saudara, anak muda, saudara punya 5 pacar, misalnya. Pacar ya, nggak apa-apa punya banyak. Calon yang harus. Oke. 5 pacarmu ini anak pertama semua. Tapi pacar pertamamu anak pertama punya ayah ibu lengkap. Pacarmu nomor 2 anak pertama cuma tinggal dengan ibunya, nggak punya apa-apa. Pacarmu ketiga anak pertama tapi tinggal dengan neneknya atau tantenya. Pacarmu keempat nggak ada orang tua, tinggal di asrama. Pacarmu yang kelima anak pertama juga. Ya enggak, sama tinggal di mana? Ya maksudnya begini. Walaupun 5 orang ini anak tunggal semua, karakternya beda atau sama? Nah, maka itu kalau selama masih muda pacarnya kan, saya bukan koleksi Pak Edi. Gimana ini pakai kepala begini? Koleksi. Oh seleksi. Kamu mau koleksi atau seleksi? Koleksi buat.
Terus ngocok kamu bisa dulu. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian anak-anak muda punya pacar sebagai itu dengan latar belakang berbeda, percayalah bahwa kamu kuliah fakultas psikologi gratis. Betul tidak? Apa itu betul? Bisa belajar dari karakter ini. Anak pertama dari sekian bentuk keluarga berbeda. Ya betul tadi Ibu. Kalau ini bilang anak juga betul, enggak punya beda lagi. Setuju kalau begitu? Nah, yang sudah tua saya terlambat dari pacaran lagi. Masih. Nah, serius. Itu yang saya ajarkan dulu dari dulu kepada banyak anak muda. Maka bisa karakternya begini, karakternya begini. Bukan palsu ya, maksudnya ini. Nah, setelah sekian waktu makin banyak apa itu orang-orang pacar saudara mau cari yang macam-macam. Kalau perlu cari mana ini juga untuk belajar kan bukan calon. Betul atau tidak? Jadi makin banyak di dalam masalah kejiwaan. Nah, sakit jiwa. Nah, kamu sudah ngomong. Cepat. Gara-gara kamu yang ngomong. Kenapa yang ngomong sini? Kenapa kamu? Kalau yang itu Susu bagus itu. Bagus kalau punya anak apa? Iya. Dengar aja ngomongnya. Dari lima, pilih satu dapat yang baik. Salah pilih bukan. Nah, gunakan 2 Korintus 5:17. Hafal nggak? Nggak baca. Ayo, 2 Korintus 5. Gunakan ayat ini. Saudara, konsep ini yang saya pakai. Kenapa Tuhan bisa kirimkan kepada saya orang-orang yang aneh? Karena saya makin belajar, makin banyak orang yang aneh saya makin belajar. Percaya? Baca 1, 2, 3. Ya sudah. Jadi kalau Tuhan pilihkan yang paling jelek, kita harus mengubahnya. Karena Tuhan pilih kok. Nah kalau Tuhan pilih kan nggak salah pilih bukan? Ya itu share ini. Yang nggak tahu saya tahu. Luar biasa bukan? Kalau saya tahu harus. Lu betul. Saya kenal banyak orang. Baik secara penampilan dan secara apa, orang yang pasti salah pilih. Tapi tidak, kalau Tuhan yang memilih. Ini loh kuncinya. Setuju ya sama ini? Hidup itu luar biasa. Jadi walaupun dipilihkan yang paling jelek, Tuhan bisa mengubahkan. Amin. Nah, ini prinsip hidup yang luar biasa. Jadi anak-anak muda bergaulah sebanyak-banyaknya dengan sebanyak-banyak teman. Ya, setelah kamu menikah nanti cuma tinggal 1. Ya, mumpung mas merdeka. Oke ya. Ya, silakan belajar. Ayat 9. Ayo, nomor 14. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Wih, ini luar biasa. Prinsip telah mati dan hidup kembali itu cuma ada dalam istilah biologi metamorfose. Dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Beda total enggak? Berubah total. Itu konsep metamorfose yang luar biasa. Jadi Umi percaya 2 Korintus 5:17 itu bisa merubah semua. Seulat-ulatnya orang itu. Nanti
Tidak, tunggu mas kelompok. Di dalam Kristus, ya orang bisa berubah jadi kupu-kupu. Itu secara akal ya, itu konsep yang luar biasa. Bayangkan ulat itu menjijikkan, kakinya banyak, ya merusak karena makan bau. Begitu jadi kepompong, kaki tinggal 6 hebat ya. Kemana yang lain? Terus hidupnya berubah, nggak rusak lagi, tapi membantu penyerbukan. Total berubah. Nah itu Tuhan Yesus. Begitulah kita, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara catat ayat ini supaya saudara tahu bahwa di depan orang yang anti Yesus Tuhan berdasarkan itu tuh, ya. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan, bukan karena mujizat orang lumpuh berjalan, bukan karena mujizat orang buta melihat, tapi Yesus itu menjadi Tuhan melihat perubahan hidup dari rusak diubah. Katakan itu Tuhan. Maka kalau ada orang bertobat, orang kenal tadinya seperti apa, dan begitu di dalam Yesus, orang itu berubah. Nah ini salah satu ayat yang saya gunakan. Kenapa saya senang ya koleksi orang rusak? Istilahnya itu teman-teman saya pendeta yang lain bersama ilustrasinya kan ayat ini. Saya ingin supaya semua orang di dunia tahu ada Tuhan yang bisa merubah hidup kita. S10. Tetapi engkau mengapa kamu mengakui saudaramu? Nah, kenapa larinya ke masalah hubungan? Aneh bukan? Tapi ini fakta. Kumpul orang sedikit, masalah banyak atau sedikit? Banyak. Yuk, kumpul 2 orang aja masalah. Kok kami bisa menikah? Betul tidak? Apa? Berat. Betul tidak? Kumpul orang sedikit, masalah tetap banyak. Itu maksud saya. Kumpul orang banyak, masalah tetap banyak. Setuju ya? Tapi ini caranya untuk menyelesaikan dalam komunitas. Kita tidak boleh menghakimi. Apa sih kata sederhana menghakimi kata yang lain? Menilai, menyalahkan yang lebih kecil, asumsi. Apa sih bahasa Indonesia asumsi itu? Beranggapan. Betul? Siapa berpendapat? Jujur jawab. Asumsi kita lebih banyak benernya atau lebih banyak salah? Nah, itu manusia. Maka itu hati-hati dengan asumsi. Sebelum kita tahu betul, tujuannya saya ngomong ini, jangan berasumsi, jangan berpendapat, jangan memutuskan, apalagi sampai ada berkata dasar kamu. Nah, itu sudah salah. Melihat seseorang dalam keadaan sepintas, terus kita menilai orang itu, bisa salah atau apa? Banyak salah. Maka itu hati-hati. Nah, Tuhan tidak mau kita menghakimi. Yang kedua, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Lebih tinggi lagi. Apa? Kata menghina, merendah, menyerah. Secara hati-hati dari konsep itu. Hanya Tuhan disebut hakim yang adil. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa tahu isi hati kita. Tidak ada orang. Maka itu kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh merendah. Apa tadi yang kita belajar? Ya nggak ngomong, nggak jengkel. Apa tadi bersopan? Itu sudah menghakimi, itu sudah merendahkan. Awas, stop itu semua.
Lalu begini kesimpulan. Sebab ayo kita semua harus menghadap kata pengadilan ini. Ini yang kita harus tahu. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu luar biasa. Jangan angkat telunjuknya untuk saudara. Periksa diri. Percayalah saudara, kalau kita hidup seperti ini, hidup itu indah dan hidup yang menyenangkan. Hidup itu jadi ringan, nggak ada beban apa-apa, karena bersih. Lakukan semua konsep ini dalam hidup kita. Maka Yohanes 13, 34, 35 terjadi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita murid-muridnya. Bisa lupa sih ayatnya. Nanti kita baca lagi. Ayat 11. Ayat 11. Sudah bisa belum dari buku ini? Belum ya? Ayat 11. Mana? Tidak ada. Nah, ini sampai ayat berapa dari ini? 12. Oke. Nyantol. Kenapa? Tunggu. Oke. Saudara baca kita ayat 11. 1, 2, 3. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan nama Tuhan. Ada tertulis, semua orang akan bagaimana? Bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan. Ini konsep yang luar biasa. Karena tidak ada hakim, tidak ada tuan, tidak ada raja atas dunia seluruh alam semesta kecuali Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyuruh orang tunduk kepada kita, harus kepada Tuhan Yesus. Maka dia masih suka menghakimi, merendahkan orang lain hari ini bertobat. Nggak bisa begitu. Mau berubah nggak? Jangan meremehkan orang lain. Oh, ada banyak contoh, ada banyak kisah di dunia ini. Orang-orang direndahkan ternyata mereka orang-orang hebat. Betul. Ayat 12. Nggak bisa juga? Oh. Baca. 1, 2, 3. Demikianlah berapa orang? Setiap orang, termasuk pendeta, hamba Tuhan, siapa saja harus akan mempertanggungjawabkan semua kita buat di hadapan. Jadi bukan kita yang punya hak untuk menghakimi dan merendahkan orang lain, tapi biar Tuhan sendiri indah kalau hidup seperti ini. Amin. Lakukan mulai hari ini, saudara. Buang semua rasa jengkel terhadap siapa saja. Bukan bohong ini apa sih? Buang rasa jengkel. Tidak ada orang yang sempurna di dunia. Betul ya? Yuk kita izinkan Tuhan untuk berjalan. Yohanes 13 ayat 34-35. Jadi kalau Tuhan memberikan kita peraturan ini, ayo kita kerjakan. Amin. Dengan serius. Udah? Oh, bisa juga ya. Baca kita sudah. 1, 2, 3. Oh, ulang. Yohanes 13 ayat 34. Oh. Saya ngomong apa? 15 dan sama apa? Sudah. Yohanes 13 ayat 34. 1, 2, 3. Sama seperti aku telah mengasihiku. Ada standar yang berubah dan hukum yang lama ke hukum yang baru. Hukum yang lama standarnya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi hukum yang baru standarnya mengasihi orang lain
sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini luar biasa. Kalau peraturan ini kita pakai dalam hidup kita, maka murid-murid Tuhan Yesus bisa mengasihi semua orang. Amin. Semua orang, sebau apa, sekotor apa, sekurang ajar apa. Suatu kali sahabat alami, kira-kira tahun 80-an akhir 90-an. Dan itu salah satu teman baik saya sebelum menikah waktu itu. Anak pertamanya lahir, tapi karena saya sibuk, nggak sempat. Pas saya dapat waktu, saya pergi dengan dua teman saya. Menteri sebentar ya, nengok anak teman ini lahir. Dan waktu itu umur 8 bulan, karena saya sibuk. Mampir kami ke rumah. Ternyata bayinya sedang tidur juga. Kami juga punya waktu, jadi nggak tergesa-gesa. Kami ngomong di ruang tamu berlima, suami istri dan kami bertiga. Cerita rame-rame. Tiba-tiba ini istri, aku lupa, kami pakai semua refleks. Anak pertama lu, kedua pasti nggak begitu. Kaget. Nah, suaminya melihat reaksi kami kaget. Terlambat 30 menit kasihkan kita ngomong, kok bayi itu gak ada suara. Wajarnya mama begitu toh, loh biasanya sudah bangun ini anak. Ya udah, kami kembali tenang. Baru tenang sebentar, di kamar kami cerita, mendengar cerita ini ibu menjerit yang menungking sudah. Tanpa dikomando, kami 4 laki-laki berdiri di kamar itu. Lihat ada saya lihat bayinya main goyang semua, tapi tunggu dulu. Rupanya, maaf ya, namanya bayi kan ini sudah bekal sejak. Nah, dia kalau kuat, dia bisa buka pampers. Dan itu adegan yang pertama sudah pada seumur hidup. Kotorannya penuh di tempat itu, dari rambut, wajah, terus dalam hati ini pemaafan ini pasti dan ini nggak nangis. Saya nggak tahu bapaknya gimana, dua teman saya nggak tahu, cuma saya reaksinya. Bagaimana ini? Ada babysitternya di situ. Ini yang saya mau nangis. Ayo, kira-kira kalau saudara mamanya yakin akan bawa kayak induk kucing bawa anaknya? Tahu bagaimana induk kucing bawa anaknya? Tentunya ya. Mungkin nggak mama ini tarik buku anak ini ke kamar mandi, jokok di bawah. Kalau saya tanya, begitu tidak? Ini yang saya bertobat. Dia nggak nyuruh babysitter. Dia angkat anak ini. Ya, baru dia tahu. Kenapa? Wih, di situ saya menangis. Karena ingat, mengapa Tuhan Yesus waktu tersalib? Dia berteriak, Bapakku, kenapa kau tinggalkan? Jujur ya, ketika pakai istilah orang tua dan anak, kalau dosa kita cuma 1 tetes, dan dia harus menanggung dosa segini banyak manusia itu. Yesus kotor, jauh kotor, menjijikkan, berlumuran. Maaf, mana lebih ya bersedikit lah. Maaf, kotoran kita atau dosa kita? Kotoran kita mesti bersih. Dosa kita semua. Bayangkan Yesus muat berlumuran kenasisan yang hidupkan 8 miliar lebih yang sudah mati depan. Suatu ketika Bapak melihat anaknya yang jadi malaikat wajahnya karena begitu jijik. Maka dia suka menghakimi orang lain.
merasa jijik oleh orang yang bertobat. Setuju sama orang bertobat. Mama ini peluk anak itu, gendong, bawa ke kamar. Seperti itu kasih Yesus kepada kita. Maka dia minta, kasih sesamamu seperti aku mengasihi. Kemarin di Kompria saya berbagi semua khotbah yang saya sampaikan itu bukan karena teori, tapi selalu melihat fakta dulu baru menunjukkan ayat itu. Karena ini hidup dan akhirnya karena benar-benar kalau teologi itu teori baru disampaikan. Maka kita berkata logi seperti biologi, geologi, ya logi-logi yang psikologi. Nah teori nggak bisa dilogika. Maka itu makin banyak saya ketemu masalah, ketemu orang punya masalah, saya makin bersyukur karena saya baca firman-Nya di mana, ayatnya di. Hingga kalau begitu, maka itu saudara sering-seringlah kekajian masalah. Bukan cari masalah. Manajer akan makin hebat kalau anak buahnya sering buat masalah. Betul atau salah? Karena belajar. Dan di sini bagaimana menghadapi yang lainnya? Kasih ini yang dunia cari. Ayat 35 terakhir. Mana 35? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita banyak murid-muridnya, yaitu jika kita saling tidak ada simbol lain di dalam kekristenan. Misalnya saudara punya ini tidak ada pandangan di kota Nabirea yang itu di rumah. Tiba-tiba ada sekelompok orang, saudara ini Muslim. Tuh di situ, oh ini Buddha, oh ini Hindu. Kenapa kita bisa tahu? Karena hati mereka. Semua agama di dunia itu wajib punya simbol-simbol. Kristen tidak ada simbol. Salib bukan dari Tuhan Yesus. Nah semua orang di dunia akan tahu kita murid Yesus. Kalau kita salib mengasihi dengan standar Yesus mengasihi kita. Yesus itu yang Tuhan sayang. Mau menyatakan ini kepada dunia? Mau hidup dalam peraturan ini? Coba ngomong diri kalian, saya mengasihi. Nah itu maksud. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang kita pernah ngomong semuanya. Kalian mengerti? Awas kita dia yang memberkati.